Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi keselamatan, rahmat dan barokah Allah. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau pada pertemuan kemarin kita membahas struktur teks deskripsi, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan teks eksposisi, yaitu yang akan kita bahas adalah aspek kebahasaan teks eksposisi. Pembahasan yang kedua dari teks eksposisi adalah kaidah atau ciri kebahasaan teks eksposisi. Pertama, istilah atau kata teknis sesuai topik. Dua, menggunakan kata kerja mental. Tiga, adanya konjungsi. Empat, menggunakan kata perujukan dan kata persuasif, sedangkan yang berikutnya berupa pronomina. Pertama, istilah atau kata teknis sesuai topik. Istilah atau kata teknis sesuai topik adalah kosakata yang digunakan dalam bidang tertentu. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis memperkuat gagasan yang disampaikan. Contoh istilah dalam bidang lingkungan hidup yaitu populasi, habitat, mamalia, polusi, hutan lindung, reboisasi, dan lain sebagainya. Contoh di bidang kesehatan. Kalimat pertama sebagai contoh kata teknis dalam bidang kesehatan. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini. Dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang, penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Perhatikan kata yang dicetak biru. COVID-19 dan pandemi adalah istilah bidang kesehatan. Contoh berikutnya. Mengacu pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia, social distancing atau pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Social distancing adalah salah satu contoh kata teknis bidang kesehatan. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental atau verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh penggunaan kata kerja mental dalam teks eksposisi adalah memprihatinkan, memperkirakan, berasumsi, berpendapat, menduga, dan lain-lain. Berikut pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina bisa dibedakan menjadi pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Baik tunggal maupun jamak, kita bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
Orang pertama contohnya aku. Orang kedua kamu. Orang ketiga dia untuk kelompok tunggal. Sedangkan kelompok jamak kami atau kita, kamu sekalian, dan mereka. Pronomina non-persona, nama lain dari kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Contoh, ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, contohnya apa, mana, siapa. Aspek kebahasaan berikutnya berupa kata perujukan dan kata persuasif. Yang dimaksud kata perujukan atau kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Contoh, ini, itu, hal ini, hal itu, hal tersebut, dan lain-lain. Dalam teks eksposisi sering juga digunakan kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, menurut titik-titik, mengacu titik-titik, dan lain-lain. Berikut contoh kata rujukan. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini, dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Kita cermati tulisan bercetak hijau. Penyakit ini merujuk pada kata COVID-19. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat, bukan hanya menyerang warga di negara asalnya, virus ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kata status tersebut merujuk pada pandemi. Masih contoh kata rujukan. Mengacu pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia, social distancing atau pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Kata mengacu merupakan contoh kata rujukan. Berikutnya kata persuasif adalah kata-kata yang sifatnya membujuk atau mempengaruhi atau mengajak. Contoh, bisa menggunakan kata harus, perlu, sebaiknya, hendaknya, diharapkan, dan lain-lain. Kita lihat contoh kata persuasif. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi, diperlukan kerja keras seluruh negara. Cermati, harus dilakukan, ini merupakan kata persuasif. Masih contoh kata persuasif. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah perlu dilakukan dengan cara reboisasi, membersihkan kelas dan sekolah. Lingkungan sekolah akan terasa nyaman untuk ditinggali warganya. Perlu diberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang membuang sampah sembarangan. Kata persuasifnya kita lihat, ada perlu dilakukan dan perlu diberikan sanksi. Yang kelima, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Untuk memperkuat argumentasi, kata penghubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Kata penghubung dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju yang paling lemah atau sebaliknya. Jenis konjungsi dan contohnya bisa Anda cermati dari
tayangan. Masing-masing konjungsi sudah ada contohnya, mulai dari konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi pembatasan, tujuan, persyaratan, perincian, dan sebab akibat. Masih ada konjungsi yang lainnya, yaitu konjungsi pertentangan, pilihan, penegasan, penjelasan, perbandingan, penyimpulan. Demikianlah pembahasan kita mengenai aspek kebahasaan teks eksposisi. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks eksposisi, terkhusus aspek kebahasaan teks eksposisi. Nah, ke depan Anda diharapkan bisa berkreasi atau bisa mencipta, bisa membuat teks eksposisi sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan setelah teks eksposisi, kita akan melanjutkan ke jenis teks berikutnya, yaitu jenis teks keempat. Perlu Ibu ingatkan juga, tugas yang sudah dikirim di Google Classroom harus dikerjakan dengan baik, dengan senang hati, dan tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.